pada saat mereka di TKP pada saat itu hampir semuanya terkena pengaruh minuman keras. Oke, Pak Robi, ini kan peristiwa penganiayaan terungkap dari adanya video viral yang beredar yang direkam oleh salah satu pihak yang berada di sana. Apakah dari pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi siapa yang merekam? Kami Polsek, Mbak, berkomitmen untuk memproses peristiwa penganiayaan yang dilaporkan pada kami. Jadi peristiwa pidananya yaitu kita merujuk pada pasal utama yaitu 351 ayat 2 Junto 170 KUHP mengenai penganiayaan berat, dan juga tidak menutup kemungkinan adanya pengeroyokan pada kasus ini. Namun untuk peristiwa viralnya dan penyebaran video dan lain sebagainya itu mungkin kita kesampingkan dulu, Mbak, karena kita fokus pada peristiwa pidana yang terjadi yaitu penganiayaan berat ini sendiri. Baik, untuk jerat hukuman pasal penganiayaan berat ini berapa hukumannya, Pak Robi? 351 ayat 2 yang seperti saya jelaskan tadi Junto 170 KUHP yaitu antara 5 sampai 9 tahun penjara. Baik, sebelumnya juga tersangka ini kan menyerahkan diri. Seperti apa prosesnya sampai menyerahkan diri ke Polsek? Jadi pada tanggal 18 September, kalau saya tidak salah ingat, pada saat itu tim kami melakukan pengejaran. Dapat informasi dari lingkungan setempat bahwa Kudono alias Omen ini bertempat tinggal di Bekasi. Besok harinya pada tanggal 19 kita sentuh dari pihak Kudono itu. Ternyata kita masuk ke rumahnya itu kosong. Kemudian kami juga ke rumah Saksi Novi, yaitu yang istri Kudono ini di daerah Depok. Kita samperin, ada juga di situ keluarganya, ada ayahnya, ada adiknya, ada beberapa orang di sana. Nah, dari situ kita melakukan pendekatan persuasif bahwa meminta untuk bekerja sama dengan kita supaya kasus ini cepat selesai. Bagaimanapun anak atau menantu bapak ini adalah orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dia lakukan. Upaya persuasif dari pihak kepolisian kepada orang tua pelaku. Iya, betul. Dan kita juga sempat mengidentifikasi yang bersangkutan melarikan diri ke daerah Jawa Tengah. Nah, pada saat itu, besoknya setelah kita mendapat informasi itu, dari ayah Novi yang sudah kita sentuh tadi, dia menghubungi kami, menyatakan bahwa besok, pada hari itu jam berapa, dia akan menyerahkan Kudono beserta anaknya atau saksi M ini. Dan tepat pada pukul 23.30 yang bersangkutan sudah menyerahkan diri di Polres Bogor di Cibinong. Kemudian kita ambil keterangan awal lalu kita bawa ke Polsek. Baik, terima kasih banyak Kapolsek Gunung Putri AKP Aulia. Lalu kita bawa ke Polsek. Baik, terima kasih banyak Kapolsek Gunung Putri AKP Aulia Robi. Semoga juga dengan pengungkapan kasus ini Warga dihebohkan dengan penemuan seorang bayi dengan kondisi hidup dan berpakaian lengkap yang disimpan di dalam tas ransel di pinggir Jalan Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Bayi tersebut langsung dievakuasi warga. Video penemuan bayi tersebut viral di media sosial. Warga melaporkan penemuan bayi tersebut ke aparat kepolisian dan tenaga kesehatan untuk dilakukan pertolongan pertama.
Bayi laki-laki dengan berat 3 kg ini dalam kondisi sehat dan saat ini dirawat tim medis Puskesmas Batu Jajar. Cukup bulan lahirnya seperti sana, berat badan juga 3.500 dan panjangnya juga yang itu masuk kategori ya seperti layaknya bayi sehat saja. Cuma memang kami itu dulu ya teman-teman. Dari kemarin banyak sekali yang datang takutnya malah ada virus keluar, jadi ya kita untuk perawatan bayi sehat. Kasus penemuan bayi ini menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Tim gabungan Polres Cimahi dan Polsek Batu Jajar tengah memburu pelaku yang membuang bayi tersebut. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Dalam rekaman kamera CCTV, terlihat pelaku membawa motor keluar dari rumah korban. Lalu salah seorang keluarga korban mengenali motor yang akan dibawa kabur oleh pelaku dan menendang motor hingga pelaku jatuh dan berusaha melarikan diri. Warga yang melihat kejadian tersebut segera melakukan upaya penangkapan dan akhirnya pelaku tertangkap hingga tewas di lokasi kejadian akibat amukan massa. Sementara satu pelaku lainnya yang melarikan diri dan sempat menganiaya warga dengan senjata tajam bersembunyi di rumah warga. Polisi yang tiba di lokasi akhirnya berhasil menangkap satu pelaku lainnya dengan dibantu warga sekitar. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti 2 unit motor, 2 buah pistol mainan, 1 pisau dapur, kunci letter T, dan 1 buah STNK. Melarikan diri bersembunyi di salah satu rumah warga, namun ditemukan oleh warga. Kemudian pada saat itu warga melakukan upaya untuk menangkap pelaku sehingga akhirnya pelaku yang melawan meninggal dunia di lokasi kejadian. Guna kepentingan penyidikan, kasusnya dalam penanganan pihak kepolisian sektor Cikarang Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Serangan harimau Sumatera kembali terjadi di Desa Sukamarga, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat, Lampung. Seorang pria yang sedang pulang dari kebunnya menjadi korban keganasan satwa liar tersebut. Atas kejadian ini, Satgas Gabungan dari Pemkab Lambar beserta TNI Polri kembali diaktifkan. Sejumlah langkah-langkah mitigasi seperti pemasangan kamera trap, kandang jebak, sosialisasi dan pembatasan aktivitas warga pun kembali dilakukan. Pihak BPBD berencana menerapkan skema zonasi yang bisa membatasi kegiatan warga di wilayah teritori harimau, terutama 4 desa yang berbatasan langsung dengan TNBBS. Selain itu, pemerintah di Kecamatan Suwoh dan BNS diharapkan segera menetapkan zona berbahaya di titik-titik tertentu. Bagaimana kita sebenarnya memberikan kesadaran kepada masyarakat ya, melalui solusi yang konkret bahwa area-area di sekitar 4 pekon ini emang menjadi teritori dan habitatnya harimau Sumatera ini. Pihak BPBD juga berharap pemerintah provinsi dan pusat bisa ikut campur tangan untuk memberi solusi permanen untuk masalah yang terjadi. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Izin Komandan dilaporkan dari kilometer 15. Inilah rekaman video amatir aksi kejar-kejaran yang terjadi di ruas jalan tol kilometer 156 Cipali, Kabupaten Majalengka. Petugas kepolisian Satlantas PJR Tol Cipali mengejar mobil komplotan pelaku pencurian ban serep yang terjadi di ruas tol Cikopo Palimanan. Pelaku yang mengendarai mobil minibus ini berupaya kabur dari pengejaran petugas. Namun petugas berhasil mengamankan 1 orang pelaku serta sejumlah barang bukti. Awal mula terbongkarnya kasus ini setelah anggota PJR Tol Cipali yang sedang patroli merasa curiga dengan gerak-gerik para pelaku. Pasalnya para pelaku terlihat sedang berada di dekat truk yang sedang terparkir di bahu jalan tol. Dan barang bukti yang telah kita amankan ada 8 item. Yang pertama
1 unit kendaraan, kemudian ban, kemudian alat-alat untuk mencongkel atau mengambil ban serep tersebut, kemudian 1 unit handphone. Dan kami menghimbau kepada seluruh driver atau supir-supir truk atau tronton, apabila beristirahat harus berhati-hati. Sementara itu, petugas kepolisian sektor Gempol masih melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku yang berhasil melarikan diri. Dari Cirebon, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Inilah rekaman video amatir saat pemilik mendapati 10 ekor kambing miliknya sudah tidak ada di dalam kandang dan hanya menyisakan jeroannya di Kampung Pingku, Desa Pingku, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Aksi pencurian kambing dengan modus potong di kandang sudah sering terjadi. Bahkan di kawasan ini dalam 1 minggu terakhir sudah 2 kali terjadi. Pemilik kambing mengaku tidak curiga bahwa kambing miliknya sudah tidak ada di kandang. Ketahuan waktu pagi aja gitu. Ada berapa kambing, Pak? Yang 10 kambing. 10 kambing. Itu yang diambil apa aja? Apanya? Dagingnya aja semua, jeroan semua itu mah cuma itu aja yang disimpan, nggak diambil sama apa? Jeroannya itu. Yang ditaruh jeroannya. Jeroannya. Yang diambil dagingnya. Dagingnya sama pujit-pujitnya semua diambil semua. Kerugian berapa, Pak, kira-kira, Pak? Kemudian sekitarlah 1 ekor kena 2 jutaan untuk 1 ekor. Kalau dijual gitu. Kalau dijual berapa? Atau kena 20-an kali. 20 juta. Iya, 20 juta. Satreskrim Polsek Parung Panjang yang mendapati laporan langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Satreskrim Polsek Parung Panjang masih lakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Sementara akibat kejadian tersebut, pemilik kambing alami kerugian sekira 20 juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pelaku yang berboncengan menaiki kendaraannya dengan santai masuk ke area halaman rumah dan mulai melancarkan aksinya. Pelaku yang identitasnya masih belum diketahui ini berusaha membawa kabur sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga. Namun, upaya pelaku terhenti karena motor tersebut telah dipasangi rantai pada bagian roda oleh pemiliknya. Seorang emak-emak pemilik rumah pun yang mengetahui aksi pencurian tersebut langsung berteriak meminta tolong warga sekitar. Para pelaku pun langsung kabur usai aksinya diketahui warga. Ketua RW setempat Rahmat Hidayat langsung datang ke lokasi kejadian. Ia menemukan sebuah obeng berbentuk pipih menyerupai kunci motor yang ditinggalkan pelaku saat menggondol motor tersebut. Ciri-cirinya memang dia menggunakan motor dan menggunakan helm juga beserta masker. Jadi kami selaku ketua lingkungan bersama warga yang ada di sini kesulitan untuk mengenali daripada si maling tersebut. Demikian. Kejadian ini menjadi bukti bahwa tindakan pencegahan sederhana seperti memasang rantai pada kendaraan dapat memberikan perlindungan ekstra bagi kendaraan yang terparkir di halaman rumah. Dari Depok, Yung Rizky, iNews melaporkan. Beginilah aksi pelaku hipnotis yang menyasar rumah warga di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon yang terekam kamera CCTV. Pelaku yang berjumlah 4 orang mengaku sebagai petugas dinas kesehatan dan menawarkan terapi bagi lansia. Pemilik rumah yang tak menaruh curiga menuruti semua permintaan pelaku. Korban baru menyadari perhiasan emasnya hilang saat pelaku memintanya berdiam diri menikmati terapi air panas, kemudian meninggalkan rumah. Bagaimana, Bu? Iya, dari dinas kesehatan. Mau terapi tadinya. Udah diterapi waktu itu, Bu? Iya. Terus apa yang suruh dicopot, Bu? Hah? Yang disuruh dicopot itu apa? Pertama gelang. Gelang, kedua cincin. Gelang udah ditaruh di dalam, terus cincinnya dicopot. Nantinya terumbu. Terus tahu-tahu sadar cincin hilang itu gimana, Bu?
Ibu suruh rendam dulu kaki di depan. Oh, disuruh sama orangnya. Boleh bergerak Bu, saya sudah mau lansia lagi, udah permisi. Nggak boleh bergerak 15 menit. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Nah, sedangkan kerugian kurang lebih dialami 25 juta nilai rupiah dari jumlah kerugian emas yaitu gelang 25 gram ya gelang, untuk cincin 12 gram. Petugas masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Petugas meminta masyarakat agar lebih berhati-hati saat menerima tamu tidak dikenal. Dari Cirebon, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Di sebelah mana? Sini. Bapak di sini, Ibu? Tuh, tapi bahasa dia. Ini ambulan tidak boleh menuju sholat karena SOP-nya seperti itu. Untuk meminjam QR code di mobil yang ada di depannya. Dan ini tentu saja tidak diperbolehkan karena QR code ini hanya berlaku untuk satu nomor kendaraan atau nopol yang melekat di kendaraan masing-masing. Untuk itu, terkait dengan kejadian ini, kami memberikan bantuan berupa BBM non-subsidi, yaitu Pertamina Dex. Banyak hal permasalahan sosial dan budaya dikupas dalam perbincangan bersama tokoh masyarakat Sunda ini. Ikhtiar mah wajib. Dalam gaya yang cair, ringan dan bermakna, Ngawangkong sareng Cepopong hadir menginspirasi untuk bersama melestarikan budaya Sunda. Kade. Ngawangkong sareng Cepopong setiap hari Sabtu pada jam berikut. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Kelak, lugat untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB+. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara. Orang itu berapi. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga mendengar Prime Show. Apakah yang instruksi? Saya Anissa dan saya Arya. Interupsi. Only on iNews. Ratusan tokoh memenuhi panggilan ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta untuk membantu pemerintahannya mendatang. Dari sejumlah nama yang terlihat, belasan nama merupakan menteri pada era Presiden Jokowi.
Melihat hal tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan keputusan yang diambil Prabowo telah melalui proses penilaian kinerja yang panjang sejak Prabowo berada di kabinetnya. Lebih jauh, Jokowi juga menilai langkah yang diambil Prabowo merupakan langkah keberlanjutan. Yang pertama, itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Itu hak prerogatif. Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan, yaitu. Sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk sidang yang kami muliakan, telah kita dengar bersama-sama agama sumpah janji anggota DPR RI terpilih dan para rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni gitu ya, karena mengingat usianya. Nah, lalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berapa sih besaran yang akan diberikan kepada Dewan, kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi, sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabodetabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Ini adalah salah satu kota. Tentu
tergantung kepada keputusan pimpinan dan kesekjenan terkait apakah tetap melanjutkan menghuni rumah dinas ataukah dikonversi terhadap nilai yang tentu secara realistis sesuai dengan apa yang ada di Jakarta. Memang kondisi rumah itu setiap periode kan selalu direnovasi. Saya kan sudah berulang kali juga menghuni di Kalibata misalkan. Kondisi rumahnya selalu bocor, bahkan terakhir-terakhir ini banyak rayap gitu ya. Artinya bahwa memang sepertinya untuk perawatannya sangat tinggi gitu ya. Dan ini memang harus dihitung betul apakah mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, nanti walaupun agak juga kita tidak masuk ke yang 30 terbuktikan. tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Brigjen kah? Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bundesliga live, iNews Premium Sport. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews.
Omset per harinya kurang lebih cuma beberapa ratus, tapi kalau mingguannya kurang lebih 3 juta. Kalau 1 bulan bisa sampai 20 juta. Kualitasnya juga lumayan lah, harga ramah di kantong sekali, murah juga kok. Tadi beli yang jenis winter 2, terus nambah yang ini 1, winter juga ya. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interview. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya ada apa? Kebenaran, keberanian. Geladi bersih. Geladi bersih dengan semuanya sudah mungkin ruangan VIP 2, terus dengan dekorasi yang sudah mulai terlihat. Nah, itu yang akan kami lakukan dan beberapa perubahan yang dilaksanakan pada hari ini. Jadi ada beberapa perubahan yang dilihat tadi kurang pas. Jadi itu akan kita sesuaikan kembali untuk geladi bersih besok. Acara tanggal 20 itu akan dilaksanakan stand jam 10. Insya Allah ya, doain ya, gitu kan. Semoga tamu undangan, terutama anggota dan tamu-tamu lainnya itu jam 7 atau terakhir itu jam 8 sudah ada di gedung MPR dan sudah memasuki ruang paripurna. Pemirsa, Istana siap menyambut Presiden baru Prabowo Subianto. Berbagai cara penyambutan dilakukan, termasuk pelepasan Presiden Joko Widodo saat purna tugas dan kembali ke Solo. Persiapan jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto terus dilakukan.